Al-Fatihah merupakan min arkanis shalah, salah satu dari rukun-rukun salat. Jadi kalau dalam ilmu fikih, rukun-rukun salat itu adalah wajib dilakukan. Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mahbub habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية آخر فهو أجدر، وفي رواية آخر فهو أبتر. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam wal iman, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'il ummah, yang mana beliaulah yang telah membawa kita minadh dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal jahilina ilal ilmiyah, yaitu dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni adanya Islam dan iman yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua umat Islam mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang kaidah atau qawaidun min suratil Fatihah. Maksudnya adalah kaidah dari surah Al-Fatihah. Sebelum kita menjelaskan tentang atau belajar tentang kaidah dari suratul Fatihah, gambarannya adalah kaidah ditinjau dari segi bahasa Arab. Nah, jadi suratul Fatihah kita akan belajar dari kaidah, dari tatanan bahasa dan kemudian tatanan dari bahasa Arabnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab berarti kita tinjau dari segi nahwu dan sharafnya dan lain sebagainya. Tapi sebelum jauh membahas kaidah suratul Fatihah, kita harus memahami dulu. Maksudnya adalah suratul Fatihah ini mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dikaji. Yang pertama adalah ditinjau dari segi ilmu fikih, bahwa di dalam solat, babus solat, Al-Fatihah merupakan min arkanis solat, salah satu dari rukun-rukun solat. Jadi kalau dalam ilmu fikih, rukun-rukun solat itu adalah wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka solatnya tidak sah. Jadi di dalam solat pasti itu kita membaca suratul Fatihah. Kalau kita pernah mendengar bahwa salat itu adalah merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika salat menjadi doa, apapun yang kita baca di dalam salat itu yaitu merupakan doa kepada Allah yang kembali juga kepada kita sendiri. Ada juga yang menyebutkan bahwa untuk mencapai kekhusyuan salat itu pasti tidak ada yang bisa ya. Jangankan kita, bahkan sahabat Nabi pun belum bisa untuk khusyuk dalam sholatnya. Tetapi ada tanda-tanda atau sesuatu yang bisa mencapai kekhusyuan sholat itu. Jadi khusyuk itu kan pertama itu tidak kemana-mana pikirannya ya.
fokus kepada sholat dan bacaannya. Nah, salah satu caranya itu adalah menghayati atau mentadabburi apa yang dibaca di dalam sholat, dari takbiratul ihram, kemudian suratul Fatihah dan sampai salam. Kita diharapkan di dalam sholat itu bukan hanya membaca lafaz-lafaz saja, tidak merenungi atau tidak menghayati apa yang kita baca. Contohnya saja di suratul Fatihah. Banyak di antara kita yang masih belum tahu. Bahkan tulisan, misalnya coba tuliskan suratul Fatihah tanpa melihat. Kadang-kadang masih ada yang salah. Nah, mengapa? Padahal suratul Fatihah itu setiap hari, setiap sholat disebutkan. Karena mereka belum terbiasa melihat tulisan suratul Fatihah. Mereka hanya sering mendengar bacaannya melalui seseorang gitu, melalui pendengaran saja. Maka wajib, sangat penting sekali untuk kita mengkaji suratul Fatihah ini ya. Kemudian bahwasannya suratul Fatihah itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang tadi di muqaddimah saya sebutkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Dan sungguh, walaqad bermakna ta'kid. Dalam ilmu nahwu itu bermakna sungguh-sungguh atau benar-benar gitu ya. Walaqad atainaka, sungguh kami, kata Allah, telah mendatangkan. Ata ya'ti ya. Ata itu mendatangkan, juga bisa memberikan makna memberikan, mendatangkan gitu ya. Atainaka, kepadamu, sab'an minal mathani, 7 ayat. Yang dimaksud 7 ayat di sini adalah suratul Fatihah, minal mathani, yang diulang-ulang di setiap salat. Wal Qur'anil azim, dan telah kami turunkan Al-Qur'an yang sangat agung. Nah, itu ada di surat Al-Hijr ayat 87. Nah, gitu ya. Jadi Allah telah menerangkan juga mengapa ada juga suratul Fatihah di Al-Quran, karena sangat penting untuk kita kaji. Kemudian ditinjau dari wasol dan wakufnya. Kadang-kadang kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat, bahwasanya kita biasanya sering mendengarkan imam atau membaca suratul Fatihah itu ada yang disambung, ada yang diwakuf. Contoh misalnya yang paling biasa kita temukan adalah di sholat tarawih. Nah, kadang kan imam itu membacanya disambung semua wasol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu wasolnya 2 kali nafas saja. Ada yang bahkan 1 nafas. Nah, asalkan tajwidnya juga tepat ya. Jangan asal-asal sambung tapi kecepatan. Nah, kan sudah banyak beredar ya. Sholat tarawih bacaannya itu cepat banget. Sampai 5 menit sudah selesai. Masya Allah. Alhamdulillah, jangan sampai ditiru ya. Jadi tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Nah, gitu ya. Jadi boleh. Jadi membaca suratul Fatihah dari segi ilmu sholat boleh disambung, boleh tidak. Tapi harus tepat penyambungannya. Nah, kadang kita temukan membaca suratul Fatihah disambung tapi huruf terakhirnya itu belum tepat atau salah. Nah, itu. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya, kalau tidak diwakafkan. Kemudian lanjut Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika disambung 2 ayat tadi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan sampai membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini diwasalkan ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tidak boleh. Karena kalau disambung hurufnya itu ada harokatnya, yaitu mi. Makanya disambung dengan al. Bilhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan seterusnya ya. Nah, jadi harus memperhatikan harokat terakhir di ayat setiap surat Al-Fatihah itu sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau disambung berarti Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim apa? Mustaqimah. Jadi kalau disambung lagi mustaqimah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Jadi harus memperhatikan kaidah-kaidah setiap harokat terakhirnya. Jangan sampai ketika pengennya disambung tapi nggak tahu harokat terakhirnya apa. Jadi seakan-akan itu asal muasal. Nauzubillah, jangan sampai. Karena suratul Fatihah ini merupakan min arkanis shalah tadi. Ketika rukun-rukun sholatnya tidak dipenuhi dengan secara sempurna, maka sholatnya juga bisa dikatakan batal. Nah, makanya kita harus mengkaji ya, belajar
tentang suratul Fatihah. Ini bukan hanya dari segi bacaannya, tapi dari segi kaidahnya juga. Kenapa kita di dalam kehidupan ini harus mengkaji, atau sebagai umat Islam harus mengkaji tentang suratul Fatihah? Selain tadi disebutkan dari segi tinjauan dari ilmu fikih dan lain sebagainya. Nah, Al-Fatihah itu kan bermakna fataha yaftahu fathan, yaitu Fatihah, yaitu pembuka. Nah, banyak sekarang yang kita temui bahwa ketika meminta doa selamat atau misalnya membaca Yasin atau apa, kita dimulai dengan apa? Yaitu Ummul Kitab, gitu ya. Yaitu suratul Fatihah. Itu maksudnya apa? Kita memulainya dengan pembuka di ayat Al-Qur'an agar apa? Agar semua yang kita baca itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama tadi yang saya sebutkan di hadis di mukadimah, kita dituntut sebagai umat Islam ketika melakukan sesuatu pekerjaan yang bernilai ya, yang bernilai ibadah di hadapan Allah, maka harus disertai dengan doa juga. Disertai dengan doa dan disudahi dengan doa juga. Kenapa begitu? Karena tadi kita umat Islam melakukan sesuatu bukan hanya melakukan sudah. Kita melakukan sesuatu kebaikan itu harus bernilai ibadah. Nah, bagaimana caranya? Maka dimulailah dengan doa dan disudahi dengan doa. Banyak contoh lagi. Yang gampang saja lah. Kita umat Islam diatur semua dalam kehidupan. Ketika sebelum tidur kita baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian bangun tidur lagi membaca doa. Alhamdulillahi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Nah, kenapa membaca doa? Kita sebagai umat Islam agar tidurnya kita dan bangunnya kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita di dunia ini melakukan sesuatu tujuannya bukan hanya di dunia, tujuannya adalah untuk akhirat. Maka ada yang menyebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini merupakan tanaman nanti di akhirat. Apa yang kita tanam hari ini maka akan kita tuai, akan kita petik di akhirat nanti. Maksudnya apa? Apa yang kita kerjakan apabila kita disertai dengan doa mengharapkan ridha Allah dan ganjarannya nanti, termasuk bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang kita kerjakan itu sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala. Ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berapa banyak amalan dunia bisa berubah menjadi amalan akhirat nanti sebagai pahala di hadapan Allah karena bagusnya niat. Dan juga berapa banyak amalan-amalan di akhirat itu berubah menjadi amalan dunia saja, tidak bernilai apa-apa, tidak bernilai ibadah di hadapan Allah. Karena apa sebabnya? Bisu inniyah, yaitu sebabnya karena jeleknya niat. Maksudnya apa? Kita mengerjakan sesuatu hanya yang pertama harus ikhlas dan juga harus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap yang kita kerjakan harus dimulai dengan berdoa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 10 menit pengantar atau latar belakang tentang suratul Fatihah. Apa itu sih suratul Fatihah? Kemudian apa sih tujuannya dan juga pentingnya sih apa sih untuk kehidupan sehari-hari ini. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan belajar atau membahas tentang kaidah-kaidah suratul Fatihah. Ditinjau dari bahasa Arabnya ya, kemudian dari segi ilmu nahwu dan sorofnya. Demikianlah tadi ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kami jelaskan tentang suratul Fatihah dari segi latar belakang, pengantar, tujuan dan juga pentingnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ikhwafillah dan juga untuk pribadi saya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah